Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini, kami akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Netra Kala dengan judul Lebur Sukma. Sebuah perjanjian tetaplah perjanjian hingga Sukma harus dileburkan. Episode ketiga. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Dinda sudah di dalam kamar. Setelah makan malam selesai, mereka semua langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Lama Dinda berbaring dengan posisi menatap ke arah atas. Bibirnya selalu merekah tersenyum. Hatinya terasa lebih ringan mengingat kejadian sore tadi bersama bapaknya. Hingga dia teringat akan ucapan bapaknya. Apa yang dimaksud ayah dengan melindungiku? Ucap Dinda lirih, dahinya berkerut. Memikirkan kalimat aneh yang dia tangkap. Apa yang harus dilindungi, sedangkan kondisi Ahmad saat ini juga tidak memungkinkan untuk berkelahi jika ada orang yang mencoba menyakiti Dinda. Sempat Dinda menanyakan sekali lagi kepada Ahmad, tapi lagi-lagi dia hanya menjawab dengan gelengan kepala. Bahkan saat Dinda iseng bilang ingin tidur bersama dengan ayahnya, langsung saja Ahmad menolak dengan tegas. Dinda terus berpikir, mencoba menggabungkan semua kejadian yang telah dilaluinya selama berada di rumah ini. Dari suara gamelan, sosok wanita yang belum ia ketahui identitasnya, hingga tingkah aneh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan oleh mereka semua. Apa yang sebetulnya sedang mereka sembunyikan? Ucap Dinda. Kepalanya mulai terasa berat, ingin rasanya menanyakan semua ini kepada bapaknya. Terlebih Dinda juga belum mengetahui alasan kenapa Ajeng, ibunya, sampai tega membuangnya di panti asuhan, hingga berbohong kepada setiap orang kalau Dinda sudah meninggal. Dinda tiba-tiba saja tersentak dan langsung bangun dari pembaringannya. Telinganya ia tajamkan, kembali dia mendengar suara wayangan. Spontan Dinda menengok ke arah jam dinding. Dia mendapati waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dinda terdiam. Sekali lagi dia mencoba menajamkan telinganya. Itu bukan suara dari radio. Batin Dinda. Aneh sekali, kalau memang itu suara radio, kenapa suaranya terasa nyata dan begitu jernih? Kali ini Dinda mencoba untuk berjalan ke arah jendela, ingin memastikan kalau suara itu berasal dari luar rumah. Saat sudah berada di depan jendela, Dinda menyibakkan tirai dan membuka sedikit. Hingga telinganya ia tempelkan ke daun jendela, tidak terdengar apapun. Semua nampak sepi. Justru malah telinga kanannya mendengar suara wayangan itu berasal dari arah pintu kamarnya. Sejenak Dinda terdiam, menimbang-nimbang apa sebaiknya dia mengecek sekali lagi atau tidak. Meski dia teringat dengan wejangan dari bapaknya, tapi rasa penasaran itu terus saja muncul di dalam hatinya. Beberapa kali Dinda menghela napas. Memantapkan hatinya, ia mulai berjalan ke arah pintu. Suara itu semakin terdengar jelas, walaupun masih terasa jauh. Nekat,
Dinda membuka pintu kamarnya. Tujuan kali ini adalah area belakang. Jika memang benar itu suara radio, berarti bisa saja berasal dari paviliun belakang yang dihuni oleh Pak Kusno dan juga Bomarni. Dan jika benar berarti dia tidak perlu lagi memikirkan tentang sumber suara wayangan yang sudah 2 kali dia dengar. Dinda berjalan perlahan menuju ke arah dapur. Semua nampak sunyi, hanya terdengar sayup-sayup suara wayangan. Bukan mendapat ketenangan, justru malah atmosfer di rumah tersebut terasa lebih mencekam. Beberapa kali bulu kuduk Dinda meremang. Ingin rasanya kembali ke dalam kamarnya, tapi rasa penasarannya begitu tinggi. Tangannya kini sudah berada di handle pintu belakang rumah. Perlahan Dinda membuka pintu itu. Hingga... Sudah kutunggu dirimu kembali ke tempat ini. Tubuh Dinda menegang. Dia tidak langsung menoleh ke arah sumber suara. Kesadarannya mulai datang. Dia sama sekali tidak melihat ada seorang pun saat melangkah menuju ke tempatnya saat ini. Perlahan Dinda menolehkan kepalanya. Kini tubuhnya terpaku, bibirnya menjadi keluh. Bahkan dia merasakan kalau kelopak matanya tidak berkedip sama sekali. Di ujung ruangan, Dinda melihat ada seorang wanita tengah duduk di salah satu kursi kayu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, karena posisi wanita itu membelakanginya. Hanya rambut panjang hitam yang lurus tergerai di belakang punggungnya. Tanpa menoleh ke arah Dinda, tiba-tiba saja wanita itu bangkit dan berjalan ke arah dalam rumah. Tersadar, Dinda mencoba untuk segera mengikuti langkah wanita itu. Hingga dalam jarak beberapa meter, Dinda melihat kalau ia tengah berdiri di depan kamar bapaknya. Dan langsung saja membuka pintu dan masuk menghambur ke dalam. Blam! Suara pintu kamar bapaknya tertutup dengan keras sekali. Seolah wanita itu tengah sengaja membanting dari dalam. Panik, Dinda setengah berlari menyusulnya. Tanpa pikir panjang dia langsung saja membuka pintu kamar bapaknya. Baru saja Dinda melangkah masuk. Hatinya kembali mencelos. Kepanikan bertambah saat dirinya melihat banyak kelopak bunga mawar yang berserakan di lantai kamar milik Ahmad. Berlari, Dinda langsung membuka pintu kamar mandi. Tidak ada seorang pun di sana. Kosong sama sekali, tidak ada bekas dari wanita itu. Kembali, Dinda menoleh ke dalam kamar. Sekarang matanya tertuju pada jendela. Segera dia berjalan ke arah jendela, namun sekali lagi dirinya merasa aneh. Jendela kamar tertutup rapat. Bahkan kait pengunci juga masih ada di tempatnya. Mencoba untuk mendorong, tapi tetap saja jendela itu bergeming tidak mau terbuka. Dengan jantung yang berdebar, dia melihat ke arah tempat tidur bapaknya. Perlahan, Dinda mulai merendahkan tubuhnya. Lututnya kini sudah bersentuhan dengan lantai ubin batu yang dingin sekali. Sudah separuh jalan, Dinda membungkukkan tubuhnya untuk mengecek di bawah ranjang. Berpikir kalau wanita yang tadi ia lihat sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Duk, duk, duk. Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah almari besar di sisi ruangan lain. Dinda mematung, tubuhnya meremang hebat, bulu kuduknya berdiri dengan kuat. Terus saja Dinda melihat ke arah almari, sampai suara itu lenyap. Memberanikan diri, Dinda berniat untuk mengecek ke dalam almari. Baru saja tangannya berada di handle pintu almari, suara wanita itu kembali terdengar. Anak perempuan, sudah malam waktunya tidur. Terlonjak, Dinda langsung membalikkan badannya. Mata Dinda membulat seketika. Kini dengan jelas dia bisa melihat sesosok wanita dengan kulit pucat dan rambut tergerai sedang duduk di samping bapaknya. Wajahnya datar, tatapannya terlihat kosong,
Dan yang paling mengerikan, tangan wanita itu sedang membelai lembut kepala Ahmad. Panik, ingin sekali Dinda meneriakkan nama bapaknya agar terbangun dari tidurnya. Tapi bibir Dinda terasa keluh, badannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Perlahan wanita itu bangkit, berjalan perlahan menuju ke arah Dinda. Pergi, bentaknya. Tersadar Dinda langsung saja berlari. Tujuannya bukan ke kamar, melainkan ke arah paviliun yang ditinggali Pak Kusno dan Bom Marni. Pak Kusno, Bom Marni, ucap Dinda panik sambil terus saja mengetuk pintu paviliun. Sesekali kepalanya menoleh ke arah belakang, takut kalau wanita itu mengikutinya. Dinda, kamu kenapa? Ucap Pak Kusno saat melihat Dinda tengah merosot di depan pintu kamarnya. Bu, ibu, panggil Pak Kusno yang menolehkan kepalanya ke dalam paviliun. Oh, foto Pak? Astagfirullah, kenapa ini Pak? Tanya Bom Marni saat melihat Pak Kusno tengah jongkok di depan Dinda. Ambilkan minum cepat, perintah Pak Kusno kepada Bom Marni yang langsung masuk ke dalam paviliun. Sedang ia mencoba untuk menenangkan Dinda. Sudah, diminum dulu. Tenangkan diri kamu, Din, ucap Pak Kusno sambil menyerahkan segelas air kepada Dinda. Pak, tolong, di kamar Bapak, tolong Pak. Rangkau Dinda dengan badan yang masih gemetaran. Pak Kusno terdiam, bukan langsung berlari ke arah kamar Ahmad, tapi justru malah menatap ke arah istrinya. Pak, itu tolong ayah, kata Dinda dengan suara meninggi, jengkel karena kedua orang itu justru malah terdiam dan tidak langsung pergi ke kamar bapaknya. Bo, tolong temenin Dinda, biar bapak cek ke kamar Pak Ahmad, ujar Pak Kusno sambil berdiri. Tapi Pak, kata Bom Marni. Dinda bingung melihat mereka berdua. Sudah, temani saja Dinda di kamarnya, ucap Pak Kusno tegas. Dinda ikut lihat ke kamar ayah, ujar Dinda yang ingin memastikan keadaan ayahnya. Tidak berani menolak keinginan Dinda, akhirnya Pak Kusno mengiyakan. Mereka bertiga kini berjalan masuk ke dalam rumah. Dinda masih sedikit merasa takut. Hingga saat mereka tiba di depan kamar Ahmad, Dinda tertegun. Pintu kamar Ahmad sudah tertutup rapat. Perlahan Pak Kusno membuka pintu kamar. Semua nampak normal. Ahmad masih tertidur dengan pulasnya. Bahkan, kelopak bunga yang ada di lantai juga sudah menghilang. Pak Kusno, tadi di sini banyak bunga mawar, Pak, ucap Dinda keheranan. Sudah, malam ini kamu tidur dengan Simbo. Kamu gak apa-apa kan tidur bareng Simbo? Kata Pak Kusno. Entah kenapa dari nada suaranya, Dinda merasa kalau ucapan Pak Kusno penuh dengan penekanan. Dinda tidak bisa menolak. Dia hanya menganggukkan kepalanya saja. Segera Dinda digiring ke arah kamar bersama dengan Bom Marni. Sudah, Din, jangan dipikirkan dulu. Malam ini Simbo izin tidur sama Dinda ya, ucap Bom Marni yang tengah merapihkan tempat tidur milik Dinda. Tapi Bo, tanya Dinda yang masih begitu penasaran. Bom Marni menggelengkan kepalanya, menandakan kalau dia tidak akan menjawab pertanyaan Dinda. Menyerah, akhirnya Dinda mencoba untuk tidur. Setidaknya untuk malam ini, dia mengikuti kemauan dari Pak Kusno dan Bom Marni. Entah Dinda tertidur atau tidak, tapi rasanya dia seperti terjaga semalaman. Kilasan-kilasan sosok wanita dan ayahnya silih berganti masuk ke dalam benaknya. Bahkan saat dia terbangun, kejadian semalam rasanya seperti mimpi. Melihat ke arah samping, ternyata Bom Marni sudah tidak ada di sampingnya. Sejenak, Dinda merengatkan otot-ototnya yang kaku.
Pagi, Bo. Sapa Dinda saat mendapati Bo Marni tengah sibuk di depan kompor. Pagi, Din. Hari ini biar Simbo yang masak ya. Semalaman kamu tidak bisa tidur toh? Ujar Bo Marni. Dahi Dinda berkerut. Simbo tahu kalau Dinda tidak bisa tidur nyenyak. Tanya Dinda penasaran. Semalaman Bo dengar Dinda ngigau terus. Pasti ke bawah sampai mimpi ya. Jawab Bo Marni, yang kini tengah membuatkan teh hangat untuk Dinda. Maaf ya, Bo, sudah merepotkan. Ucap Dinda merasa tidak enak dengan orang tua di depannya. Sudah, ndak apa-apa. Dulu Simbo juga yang ngurusin bapakmu. Dan ndak usah dipikirin. Jawab Bo Marni saat meletakkan teh hangat di meja depan Dinda. Ayah sudah bangun, Bo? Tanya Dinda. Belum sepertinya, Din. Simbo sama Pak Kusno belum cek ke sana. Ya udah, biar Dinda saja yang cek ke sana. Langsung saja Dinda beranjak menuju ke kamar bapaknya. Sesampainya di sana, Dinda sekali lagi mengedarkan pandangannya. Semua nampak normal sama seperti saat terakhir dirinya pergi meninggalkan tempat itu semalam. Perlahan Dinda duduk di kursi samping tempat tidur. Lama dia memandangi wajah laki-laki yang sudah terlihat menua sebelum waktunya. Hati Dinda berdesir. Pasti bapaknya telah melalui hari-hari berat selama ini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi ya? Apa yang sedang kalian sembunyikan? Kenapa kalian buat hidup kalian menjadi serumit ini? Ucap Dinda lirih. Matanya mulai terasa panas. Tenggorokannya tercekat sakit sekali. Tanpa bisa ditahan, Dinda langsung menggenggam tangan bapaknya. Tangisnya pecah tanpa suara. Dong, kamu kenapa? Dinda menoleh. Dia mendapati Ahmad tengah memandangnya dengan pandangan penuh tanya. Gak apa-apa ya. Dinda cuma kangen sama ayah. Ayah cepat sembuh ya. Ucap Dinda sesegukan. Hatinya terluka saat melihat kondisi ayahnya. Apalagi dengan kejadian semalam. Ahmad tertegun. Ingatan demi ingatannya muncul begitu cepat di kepalanya. Ingatan di mana dia melangsungkan pernikahan dengan Ajeng. Ingatan bagaimana saat Dinda lahir. Semua berlalu begitu cepat. Tanpa ia sadari air matanya juga ikut meleleh. Menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Seandainya dia bisa mencegah, pasti semua ini tidak akan terjadi dan keluarganya masih tetap utuh. Siang ini antarkan ayah ke makam ibu dan kakekmu ya. Tanya Ahmad. Mendongak, buru-buru Dinda mengusap air matanya. Maaf ya, harusnya Dinda bisa lebih dewasa. Ucap Dinda. Dia menyesal telah membuat bapaknya menangis. Ahmad menggeleng. Manusia itu rapuh, dong. Tidak ada salahnya dengan menangis. Jika itu bisa melepaskan beban di hatimu. Ujar Ahmad. Boleh ayah minta tolong? Apa ya? Tolong panggilkan Pak Kusno. Badan ayah sudah lengket semua. Lihat, baju ayah sudah basah semua ini. Ucap Ahmad yang terlihat tidak nyaman. Terkekeh, bukannya langsung beranjak memanggil Pak Kusno. Justru Dinda mengecup pipi ayahnya dengan cepat. Terkesima dengan perlakuan anaknya, Ahmad tersenyum. Air matanya kembali meleleh, hatinya terasa begitu bahagia. Kamu hidup lagi lewat anakmu, Jeng. Batin Ahmad saat melihat Dinda berjalan keluar kamarnya. Pak Kusno kemana, Bo? Masih mengurusin taman sepertinya, Din. Bapak sudah bangun. Sudah, Bo. Tolong panggilkan Pak Kusno ya. Sekalian bilang untuk tidak menceritakan kejadian semalam. Jawab Dinda yang langsung berpaling dan berjalan ke arah kamarnya.
Bom Marni mengerutkan keningnya, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu persis bagaimana paniknya Dinda, bahkan saat tidur beberapa kali. Dinda menyebut-nyebut nama bapaknya dan seorang wanita. Tidak bertanya lebih lanjut, Bom Marni langsung keluar mencari suaminya. Ahmad tertegun melihat putrinya. Matanya tidak berkedip, bibirnya setengah terbuka. "Kenapa ya?" ucap Dinda sambil melihat setelan baju dan rok yang dia kenakan. "Kamu mirip sama ibumu. Bahkan mungkin kalau nenek masih hidup, pasti dia akan heboh sendiri. Mengira kalau kamu itu pasti Ajeng," jawab Ahmad tersenyum. Dinda terdiam. Sorot matanya tiba-tiba berubah. Dinda tidak mau terlihat seperti orang yang sudah membuang anaknya. Deg. Seketika senyum lenyap dari bibir Ahmad. "Jangan bicara seperti itu tentang ibumu, dong," ucap Ahmad. Entah kenapa dia merasa kesal mendengar apa yang diucapkan Dinda. Ya, memang Dinda harus bicara apa ya? Kenyataannya memang seperti itu, kan? Sekarang Dinda tanya, kalau memang ibu seorang wanita yang baik, kenapa dia tega membuang Dinda ke panti? Kenapa dia juga harus berbohong kepada suaminya kalau anaknya sudah meninggal? Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Bahkan Bom Marni dan Pak Kusno juga mencoba menghindari tatapan Dinda. Tidak ada yang bisa menjawab, kan? Sudah berapa kali Dinda tanya, tapi tidak ada alasan yang jelas. Lanjut Dinda dengan sekali tarikan napas. Kalau sudah waktunya nanti, biar Pak Kusno dan Bom Marni yang menjelaskan, ucap Ahmad, tatapannya terlihat sendu. Dinda terdiam, tidak habis pikir dengan ucapan bapaknya. Kenapa bukan ayah yang menjelaskannya? Memangnya Dinda ini anak siapa? Anak Bom Marni atau anak ayah? Ahmad termenung. Kepalanya terus saja menggeleng dengan kuat. Bukan begitu. Ayah janji sama kamu. Nanti pasti kamu akan tahu semua. Tapi tidak sekarang, ucap Ahmad. Sontak Dinda langsung menatap ke arah Bom Marni dan Pak Kusno bergantian. Mereka berdua masih terdiam, bahkan mencoba untuk menghindari tatapan Dinda. Baik, kalau memang ayah tidak mau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini, biar Dinda cari tahu sendiri, kata Dinda jengkel. Kamu tidak keluar kamar seperti yang ayah bilang, kan? Ucap Ahmad penuh selidik. Badan Dinda menegang seketika. Dia melirik ke arah Bom Marni dan Pak Kusno. Meskipun Ahmad sedang di dalam kondisi sakit dan tidak bisa bergerak, akan tetapi Dinda selalu merasa takut saat melihat sorot mata tajam ayahnya. Emang kenapa kalau Dinda keluar kamar malam-malam? Semalam Dinda haus ya ambil Jawab Dinda terpotong. Sudah ayah bilang, jangan keluar kamar kalau sudah malam, bentak Ahmad. Dinda kaget dengan nada tinggi yang diucapkan oleh bapaknya. Sejenak dia ingin memberontak, membalas perkataan bapaknya, namun justru tidak ada suara yang keluar. Keduanya saling melotot beradu pandang. Dinda tidak habis pikir, kenapa ayahnya bersikap sedemikian keras dengan aturan yang tidak masuk akal. Apa dengan keluar kamar malam-malam akan bertemu hantu seperti malam kemarin? Kalau iya, apa itu juga berlaku setiap hari? Tidak menjawab, Dinda segera berpaling dan berjalan ke arah kamarnya. Dinda ingin sendiri, ucapnya datar. Ahmad yang melihat kepergian anaknya hanya menghela napas. Bahkan sifatnya juga mirip dengan Ajeng. Pak Kusno, tolong bawa saya ke kamar, Pak, ucap Ahmad kepada Pak Kusno yang berdiri di belakangnya. Sementara itu Dinda terus berjalan. Awal niatnya masuk ke kamar dia urungkan.
Justru malah Dinda bergerak ke arah sisi rumah yang lainnya. Hah, buat aturan kok gak realistis sih? Gerutu Dinda. Langkah Dinda terhenti. Dia saat ini berada di samping pintu kamar yang sedikit terbuka. Ingat dengan perkataan Bom Marni, kalau kamar yang ada di sampingnya dulu milik mendiang Pasumaji dan juga istrinya. Dinda berpikir, mungkin dengan masuk ke dalam kamar kakek neneknya, dia bisa menemukan sesuatu. Teringat dengan ucapan Pak Hamdan, kalau semua yang menimpa dirinya karena perbuatan dari keluarga bapaknya. Nekat, Dinda mendorong pintu itu terbuka. Kini dia melihat sebuah ruang tidur yang cukup luas, berbeda dengan kamar tidur milik ayahnya dan yang Dinda tempati saat ini. Kamar milik kakek dan neneknya jauh lebih terlihat klasik. Dipan kayu dengan model kelambu yang memiliki ukiran indah pada tiang-tiangnya. Melangkah masuk, entah kenapa Dinda sedikit mencium bau dupa di kamar ini. Sekali lagi, Dinda mengedarkan pandangannya. Kini matanya tertarik pada sesuatu di ujung ruangan. Sebuah cermin besar dengan ukiran di pram kayunya. Bagai terhipnotis, Dinda melangkah mendekat ke arah cermin itu. Beberapa menit sudah dia memperhatikan dirinya lewat cermin yang ada di depannya. Sekali lagi, indera penciumannya merespon sesuatu yang asing. Meskipun Dinda jarang membaui dupa, tapi dia tahu kalau aroma yang ia cium saat ini adalah aroma dari dupa yang sudah dibakar. Melihat sekeliling, jantung Dinda tiba-tiba saja berdebar kencang saat melihat tanpan kecil yang diletakkan di belakang cermin. Buru-buru Dinda jongkok, mencoba untuk meraih benda yang terbuat dari anyaman bambu. Benar saja, di atas tanpan kecil itu ada beberapa kembang dan kopi hitam serta dupa yang masih setengah. Sisanya sudah menjadi abu. Seketika udara di sekeliling Dinda menjadi dingin. Bulu kuduknya meremang dengan hebat. Merasa ada yang janggal, dia mengembalikan tampan itu dan segera berjalan ke arah luar. Namun baru saja dia mau menutup pintu, dari ekor matanya, dia melihat sosok. Berpaling, benar saja, sosok wanita dengan perawakan seperti yang semalam Dinda lihat, tengah duduk di kasur membelakanginya. Sadar kalau itu bukan manusia, Dinda langsung menutup pintu kamar dan segera berjalan menjauh. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdebar dengan keras. Dinda tidak berani masuk ke dalam kamarnya. Justru sekarang dia tengah duduk di bangku taman depan rumah. Astaga, keluarga macam apa ini? Ucap Dinda teringat dengan sajian yang ada di kamar kakek neneknya. Din, terdengar suara dari arah samping Dinda. Terkaget hampir saja Dinda terjengkang ke arah taman. Astaga, kaget saya, Mbok. Ucap Dinda sambil menghela napas pelan-pelan. Maaf, Din. Ucap Simbo merasa bersalah. Sudah, Mbok, gak apa-apa. Kenapa, Mbok? Ucap Dinda penasaran. Dinda dipanggil bapak tuh. Ucap Simbo yang masih berdiri di hadapan Dinda. Ah, masih malas saya, Mbok, sama ayah. Bom Marni tersenyum. Meski terlihat tegar, tapi tetap saja Dinda juga seorang wanita. Sudah 20 tahun loh kalian tidak bertemu. Masa hanya karena debat jadi marahan gini? Tadi pagi aja Dinda nangis. Tadi pagi aja Dinda nangis kan? Di samping kamar tidur bapak. Ucap Bom Marni. Si Bo tahu dari mana? Tanya Dinda cepat. Bukan bermaksud ngintip. Memang pas kebetulan Simbo mau membawakan sarapan buat bapak. Tapi pas lihat kamu lagi seperti itu, ya Simbo balik lagi ke dapur. Jelas Bom Marni. Dinda hanya bingung, Bo. Kenapa ayah ngotot tidak mau menjelaskan apa yang sedang terjadi di keluarga ini? Dinda berhenti. Bo,
Marni pasti tahu kan alasan kenapa Dinda ditaruh di panti? Sambar Dinda yang teringat dengan ucapan bapaknya. Masih tetap tersenyum, Marni menggelengkan kepalanya. Simbo tidak bisa bilang takut salah, apalagi Simbo cuma kerjakan di sini, ucap Marni. Ya sudah, Simbo ke dalam lagi ya. Lanjut bersih-bersih. Kalau sudah tenang buruan ke kamar bapak, kasihan sudah nunggu. Dinda melihat langkah Marni yang sudah menjauh. Menghela napas, akhirnya Dinda juga ikut beranjak. Takut kalau harus berjalan sendirian ke arah rumah. Tok, tok, tok. Masuk, Din, ucap Ahmad dari dalam. Membuka pintu lebar-lebar, Dinda masuk ke dalam kamar bapaknya. Sini duduk samping ayah, ucap Ahmad sambil menunjuk ke arah sampingnya menggunakan dagu. Dinda sebetulnya masih malas dengan bapaknya, tidak mau membuat sedih Ahmad. Akhirnya Dinda merangkak naik ke tempat tidur dan duduk menghadap ke arah bapaknya. Marah sama ayah, ucap Ahmad. Ya, Dinda bukan anak kecil lagi, dan ayah bukan calon suami Dinda. Jadi jangan bilang marah sama ayah. Ya jelas Dinda marah, cuma Adit yang pernah membentak Dinda. Sungut Dinda. Siapa Adit? Sambar Ahmad. Siapa yang berani membentak anak ayah? Tatapan Ahmad kembali tajam. Seketika Dinda merutuki kebodohannya. Sudah, lupakan, bukan manusia penting. Jadi kenapa Dinda diminta kemari? Ucap Dinda. Awalnya Ahmad terus saja menanyakan siapa sosok Adit. Namun, tapi terus saja Dinda menggelengkan kepalanya. Seolah sedang membalaskan dendam karena mendapatkan perlakuan yang sama. Kamu benar-benar mirip dengan Ajeng. Sifat keras kepalamu dan ambisiusmu membalas setiap perlakuan ayah benar-benar mirip. Bahkan hanya karena masalah beda pendapat, bisa saja ayah tidak bisa bicara berhari-hari. Kenang Ahmad. Dinda masih terus terdiam, tidak menanggapi ucapan bapaknya. Hingga Ahmad menceritakan sesuatu yang membuat Dinda lupa kalau dia sedang marah dengan bapaknya. Sewaktu kamu kecil, hampir setiap tengah malam selalu saja kamu menangis. Mau diberi ASI pun tetap saja. Awalnya kami mengira memang itu hal yang wajar. Tapi setelah lewat beberapa hari, ibumu menyadari ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, dia selalu melihat ada seorang wanita yang tengah memperhatikannya dari luar, kata Ahmad. Sejenak dia berhenti mengambil napas. Pandangannya kini menerawang jauh, mengingat-ingat kejadian yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Singkatnya, kakek menyarankan untuk memanggil orang pintar. Benar saja, setelah dilakukan beberapa ritual, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ayah memperhatikan ada yang berbeda dengan ibumu. Ajeng yang periang itu tiba-tiba saja menjadi pemurung. Hingga pada suatu siang, ayah diminta untuk segera pulang. Saat sampai di rumah, Ajeng tengah menangis tersendu-sendu. Hari itulah di mana kamu menghilang. Segala upaya sudah dilakukan. Ayah, kakek, nenek, dan semuanya berusaha mencarimu. Tapi nihil. Jelas ayah dengan mata berkaca-kaca. Dinda masih diam, menunggu kelanjutan dari cerita ayahnya. Namun Ahmad masih terus saja diam. Pandangannya menerawang jauh. Lalu ibu tiba-tiba saja bilang kalau Dinda sudah meninggal. Tanya Dinda setelah beberapa saat. Dia masih belum bisa menyambungkan semua yang tengah terjadi. Terlihat Ahmad sedang mempertimbangkan sesuatu. Berdirilah, geser lemari itu ke samping. Pinta Ahmad.
sambil menunjuk menggunakan dagu ke arah almari yang ada di seberang tempat tidurnya. Dinda bangkit, penasaran dengan apa yang diminta oleh bapaknya. Awalnya dia sedikit kesulitan, karena almari yang dimaksud bapaknya cukup tinggi. Hingga saat almari itu bergeser, Dinda melihat ada brankas yang tertanam di dalamnya. "Sandinya tanggal lahir kamu," ucap Ahmad saat melihat Dinda tengah mengamati brankas di depannya. Untung saja kemarin Dinda sudah melihat dokumen-dokumen yang sudah diserahkan oleh Pak Hamdan. Jadi dia langsung tahu tanggal kelahirannya. Buru-buru dia membuka brankas tersebut. Setelah pintu brankas terbuka, Dinda membulatkan matanya. Di dalam brankas itu banyak sekali tumpukan uang, serta map-map yang berisi dokumen. "Semua itu milik kamu," ucap Ahmad saat mendapati Dinda tengah tertegun. "Ambil amplop coklat yang memiliki noda di ujungnya itu." Dinda mengikuti apa yang diarahkan oleh Ahmad. Sejenak dia mencari-cari hingga menemukan sebuah amplop coklat kecil dengan noda-noda di ujungnya. "Ini ya?" tanya Dinda sambil menunjukkan amplop itu ke arah ayahnya. Ahmad mengangguk. Dinda buru-buru kembali ke sisi bapaknya. "Apapun yang kamu lihat di dalamnya, jangan berpikir aneh-aneh. Dan itulah sebab kenapa Ajeng selalu mengatakan kalau kamu sudah meninggal," kata Ahmad. Jantung Dinda berdebar, terus saja dia memandangi amplop coklat yang ada di tangannya. Perlahan, dia membuka segel amplop tersebut. Kemudian saat dia melihat ke dalamnya, hanya ada satu kertas. Dinda mencoba memasukkan tangannya ke dalam dan mengambil kertas itu. Dek, seketika jantungnya seperti berhenti mendadak. Tatapannya yang penasaran berubah menjadi sebuah tatapan ketakutan. "Apa ini ya?" ucap Dinda terbata. Kini dia melihat gambar dari foto usang. Dia mengenali wajah dari sosok yang ada di foto tersebut. Sosok bayi itu adalah dirinya. Namun bukannya terlihat menggemaskan, selayak foto bayi pada umumnya. Justru, gambar yang ada di dalam foto tersebut menunjukkan seorang bayi yang tengah dipocong, selayaknya orang yang sudah meninggal. "Kembalikan ke tempatnya dan tutup brankas itu lagi," suruh ayah, yang sudah melihat ketakutan di mata Dinda. Tanpa berlama-lama, Dinda langsung saja menuruti perkataan bapaknya. "Berbulan-bulan setelah kamu menghilang, tiba-tiba saja Ajeng berlari ke dalam rumah dengan teriakan histeris. Dengan membawa amplop coklat yang barusan kamu pegang. Dan hari itulah kami semua yakin kalau kamu sudah meninggal," jelas Ahmad saat mendapati Dinda masih bertanya-tanya. "Jadi ayah juga belum tahu alasan kenapa ibu sampai hati menaruh Dinda di panti asuhan?" tanya Dinda cepat. Ahmad menggeleng. Dinda menghela nafas. "Apakah wanita yang pernah ayah sebutkan itu adalah ibu? Wanita yang saya lihat saat pertama kali Dinda bertemu dengan ayah?" ucap Dinda penasaran. Entah kenapa, saat Dinda bertanya mengenai sosok wanita itu, seketika atmosfer yang ada di kamar bapaknya berubah. Yang tadinya terasa hangat, tiba-tiba saja ada sesuatu yang merambat masuk. Hawa dingin dan perasaan tertekan. Ahmad terdiam, sorot matanya juga nampak ketakutan. Wanita itu selalu muncul hampir tengah malam dan selalu ada di kamar ini. Ayah tahu itu bukan manusia, dan ayah yakin sosok itulah yang selalu dilihat oleh ibumu, ucap Ahmad.